Fakta sejarah di wilayah Kecamatan Kramat Jati pada era kolonial. Asal-usul nama Kramat Jati. Nama Kramat Jati berasal dari dua kata, kramat dan jati. Kata kramat dikaitkan dengan makam keramat yang terletak di wilayah tersebut, sementara jati mengacu pada banyaknya pohon jati di daerah ini pada masa lalu Kramat Jati di bawah kekuasaan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah Kramat Jati tidak termasuk dalam wilayah Batavia, nama Jakarta pada saat itu, melainkan merupakan bagian dari Afdeling Meester Cornelis atau Jatinegara. Daerah ini dikenal sebagai Cililitan pada abad ke-19 dan menjadi lahan perkebunan yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda. Perkembangan wilayah. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kramat Jati merupakan wilayah yang luas, terdiri dari 4 kecamatan dan 52 kelurahan. Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1948, Kramat Jati menjadi daerah Kawedanan, distrik, yang dikepalai oleh seorang Wedana. Kawedanan merupakan wilayah administrasi pemerintahan di bawah kabupaten dan di atas kecamatan, yang berlaku pada masa Hindia Belanda dan beberapa tahun setelah kemerdekaan. 1. Kelurahan Cawang. Kelurahan Cawang, yang terletak di Jakarta Timur, memiliki sejarah yang menarik di era kolonial Belanda. Asal-usul nama Cawang sendiri diperkirakan berasal dari nama seorang letnan Melayu yang mengabdi kepada pemerintah kolonial Belanda bernama Enci Anwar, yang akrab disapa Enci Awang. Seiring berjalannya waktu, nama Enci Awang berubah menjadi Ciawang dan akhirnya menjadi Cawang. Selain itu, ada juga kepercayaan bahwa nama Cawang berasal dari keberadaan cawan raksasa sebelum kedatangan Belanda di Pulau Jawa. Cawan raksasa ini konon berubah menjadi daerah bernama Cawang karena kontur geografisnya yang menyerupai cawan jika dilihat dari arah tertentu. Pada abad ke-20, Cawang menjadi terkenal karena seorang pesilat beraliran kebatinan bernama Sairin atau Bapak Cungkok yang tinggal di sana. Selain itu, pada tahun 1940-an, Cawang dikenal sebagai wilayah yang paling maju dibandingkan wilayah Jakarta Timur lainnya. Sejarah Cawang di era Belanda tidak terlepas dari perkembangan Jakarta sebagai pusat perdagangan dan kekuasaan kolonial. Cawang, sebagai bagian dari wilayah Jakarta, juga mengalami dampak dari kebijakan dan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. 2. Kelurahan Cililitan, asal-usul nama Cililitan. Nama Cililitan berasal dari kata ci, yang berarti air sungai dalam bahasa Sunda, dan lilitan, yang merupakan nama tumbuhan perdu, Pipturus velutinus Wed, yang banyak tumbuh di sepanjang sungai. Sejarah Cililitan. Pada pertengahan abad ke-17, wilayah Cililitan merupakan bagian dari tanah partikelir Tanjoeng Oost, yang dimiliki oleh Pieter van der Velde. Status kepemilikan daerah ini sering berpindah tangan hingga akhirnya menjadi bagian dari wilayah Jakarta. Salah satu peninggalan Belanda yang terkenal di wilayah Cililitan, Jakarta Timur, adalah Rumah Cililitan Besar. Rumah ini juga dikenal dengan nama Landhuis Cililitan Besar dalam bahasa Belanda, atau Hethuis Cililitan Besar. Rumah Cililitan Besar terletak di Kompleks Rumah Sakit Bayangkara tingkat I Raden Said Sukanto, Rumah Sakit Polri, di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Rumah ini dibangun pada tahun 1775 dan merupakan contoh arsitektur rumah kongsi pada masa kolonial Belanda. Rumah ini awalnya dibangun sebagai tempat peristirahatan keluarga Van der Kaap, seorang pejabat Belanda, pada akhir pekan. Namun, seiring berjalannya waktu, rumah ini beralih kepemilikan dan sempat digunakan sebagai markas polisi lapangan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sayangnya, saat ini kondisi Rumah Cililitan Besar memprihatinkan karena seluruh bagiannya tertutup oleh bangunan permukiman padat. Namun, keberadaannya tetap menjadi saksi bisu sejarah kolonial Belanda di wilayah Cililitan. Stasiun Cililitan Terminal Cililitan merupakan pusat transportasi penting di Jakarta Timur yang menghubungkan berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Terminal ini memainkan peran krusial dalam sistem transportasi umum
memfasilitasi mobilitas warga, dan mendukung kegiatan perekonomian kota. Terminal Cililitan menjadi titik temu bagi beragam moda transportasi, termasuk bus Transjakarta, bus kota, angkutan umum, dan kendaraan pribadi. Kehadiran terminal ini mempermudah warga untuk mengakses berbagai tujuan di Jakarta dan daerah penyangga, seperti Bekasi, Depok, dan Bogor. Pada akhirnya terminal Cililitan ditutup dan operasionalnya dipindahkan ke terminal KP Rambutan. Bekas lahan terminal Cililitan SKRG ini berdiri pusat grosir Cililitan YJ, dikenal DGN nama PGC. Pada abad ke-17, daerah Cililitan merupakan sebuah tanah partikelir yang dimiliki oleh Pieter van der Velde. Tanah tersebut dinamakan Tanjoeng Oost. Kemudian sekitar tahun 1924, sebagian tanah perkebunan karet tersebut dijadikan sebuah lapangan terbang pertama di kota Batavia. Lapangan terbang tersebut dinamakan Vliegveld Cililitan, lapangan terbang Cililitan, dan terletak di wilayah Meester Cornelis. Pada tahun yang sama, lapangan terbang ini menerima kedatangan pesawat dari Amsterdam, yang kemudian menjadi penerbangan internasional pertama di Hindia Belanda. Sebelum mendarat di Cililitan, pesawat Fokker ini memerlukan waktu cukup lama di perjalanan. Karena pernah jatuh dan mengalami kerusakan di Yugoslavia, sekarang Serbia, hingga harus didatangkan suku cadang dari pabriknya di Amsterdam. Lapangan terbang ini juga turut andil dalam peresmian Bandar Udara Internasional Kemayoran, yaitu dengan cara menerbangkan pesawat berjenis Douglas DC-3 menuju Kemayoran yang baru saja diresmikan. Pada tanggal 20 Juni 1950, Belanda sepenuhnya menyerahkan lapangan terbang ini kepada pemerintah Indonesia. Ketika itu, lapangan terbang ini langsung dipegang oleh AURI dan dijadikan pangkalan udara militer. Kemudian bertepatan dengan 17 Agustus 1952, lapangan terbang ini berganti nama menjadi Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma untuk mengenang almarhum Abdul Halim Perdana Kusuma yang gugur dalam menjalankan tugasnya. 3 Kelurahan Batu Ampar. Kelurahan Batu Ampar terletak di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Wilayah ini dikenal sebagai bagian dari kawasan Condet dan berbatasan dengan beberapa kelurahan lain. Sejarah Kelurahan Batu Ampar tidak terlepas dari legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Condet kepada Ran Ramelan, penulis buku kecil berjudul Condet. Pada zaman dahulu, ada sepasang suami istri, Pangeran Geger dan Nyai Polong, yang memiliki beberapa orang anak. Salah satu anak mereka, seorang perempuan bernama Siti Maemunah, terkenal sangat cantik. Ketika Siti Maemunah dewasa, ia dilamar oleh Pangeran Tenggara atau Tonggara, yang berasal dari Makassar dan tinggal di sebelah timur Condet, untuk salah satu anaknya, Pangeran Astawana. Orang tua Maemunah bersedia menikahkan putri mereka dengan syarat Pangeran Tenggara harus membangun rumah dan tempat bersenang-senang di atas empang dekat Kali Ciliwung dalam waktu 1 malam. Permintaan itu disanggupi, dan keajaiban terjadi. Keesokan harinya, sudah berdiri sebuah rumah dan balai di sebuah empang di pinggir Kali Ciliwung, lengkap dengan jalan yang diampari batu dari tempat tinggal keluarga Pangeran Tenggara. Menurut cerita, jalan yang diampari batu itu kemudian disebut Batu Ampar, dan balai peristirahatan yang seolah-olah mengambang di atas air kolam diberi nama Balai Kambang. Pada awal abad ke-20, di Batu Ampar terdapat perguruan silat yang dipimpin oleh Maliki dan Modin. Pada tahun 1986, seorang guru silat di Batu Ampar, Saaman, terpilih sebagai guru silat berprestasi tingkat DKI Jakarta. 4 Kelurahan Balai Kembang. Kelurahan Balai Kambang terletak di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Wilayah ini dikenal sebagai permukiman yang masih hijau dengan banyak pepohonan besar, dan mayoritas penduduknya adalah masyarakat Betawi yang mempertahankan tradisi, termasuk dalam arsitektur rumah berbentuk joglo Betawi. Mengapa disebut Balai Kambang? Zainuddin HM menjelaskan dalam bukunya berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo do Eloe. Dijelaskan bahwa asal-usul Balai Kambang tidak bisa dipisahkan dengan riwayat Batu Ampar yang juga letaknya di Condet. Dalam kisah Siti Maemunah itu, yang berhasil dibuatkan rumah dalam semalam. Ada balai sebagai tempat istirahat,
yang seolah mengambang di atas air kolam. Nah, dari dongeng itulah kemudian tempat tersebut diberi nama Balai Kambang, balai yang mengambang. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa bantu support channel kami kitabahas.id dengan cara like, comment, dan subscribe. Apalagi yang mau kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.